Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, tidak akan binasa. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pernah dengar nama ini? Krisda Rodriguez. Dia desainer busana dan penulis yang hebat. Hidupnya mewah, gemerlap. Dia bahkan punya jet pribadi yang bisa membawanya terbang kemana saja dia mau. Sayang, Rodriguez kemudian terserang kanker. Sebelum meninggal, dia menulis begini. Saya memiliki rumah seperti istana. Tapi sekarang saya terbaring di tempat tidur yang kecil dan sempit. Dengan jet pribadi saya bisa terbang kemana saja saya mau. Tapi sekarang saya hanya bisa duduk di kursi roda yang menyiksa ini. Saya bisa berpindah dari hotel bintang 5 yang satu ke hotel bintang 5 lainnya. Tapi sekarang saya menghabiskan waktu dengan pindah dari satu lab ke lab yang lainnya. Saya punya 7 perhiasan rambut yang mewah dan mahal. Tapi sekarang saya bahkan tidak mempunyai rambut di kepalaku. Rumah ini, jet ini, rekening bank, reputasi, ketenaran, semua tidak berharga. Rodriguez menulis pesan yang mirip dengan kata-kata Yesus hari ini. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang tidak dapat binasa. Kata-kata ini ditujukan Yesus kepada orang banyak yang memburu dia. Mereka mencari dia kemana saja dia pergi. Tapi Yesus tahu orientasi orang-orang itu. Masa yang bergerak itu adalah mereka yang baru saja dia kenyangkan dengan mujizat perbanyakan roti. Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Yesus membuat mereka semua makan sampai kenyang. Masa yang bergerak itu adalah mereka yang terpesona pada roti duniawi yang mengenyangkan rasa lapar sesaat, dan bukan pada roti surgawi. Orientasi mereka persis sama dengan orientasi nenek moyang mereka saat mereka keluar dari Israel dan mengembara di padang gurun menuju tanah terjanji. Mereka menuntut Allah memberi roti dan Allah turunkan mana dari surga. Mazmur menggambarkan kebaikan Allah begitu indah. Ia membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan mana dan memberi mereka gandum dari langit. Tidak itu saja. Roti para malaikat dihidangkannya bagi mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka mereguk nikmat Tuhan sambil hatinya menolak setia. Mulut mereka menikmati mana sambil hati mereka merancang pembangkangan. Tubuh mereka hidup, tapi jiwa mereka mati. Akibatnya apa? Tidak banyak dari antara mereka yang tiba di tanah terjanji. Hanya yang setia, hanya yang mengandalkan Tuhan dapat tiba di tanah perjanjian. Yesus tidak ingin orang banyak yang ikuti dia binasa. Yesus ingin agar orang-orang tidak hanya memburu roti duniawi yang dapat mengenyangkan rasa lapar sesaat. Karena itu, kata-katanya hari ini mengandung perintah reorientasi, refocusing, ubah fokus, ubah arah. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi makanan yang tidak dapat binasa.
Dan dia katakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Santo Paulus dalam surat kepada orang Efesus mengingatkan hal yang sama. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia. Kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Nada Paulus, ton Paulus sama dengan ton Yesus. Ganti fokus, reorientasi, ubah arah. Saudara-saudari terkasih, di saat kita sedang baik-baik saja, di saat kita sehat, kuat, perkasa, roti duniawi memang lebih mempesona. Dan kita memburunya dengan rasa haus dan dahaga. Tapi Rodriguez memberi kita refleksi penting. Bahwa roti duniawi memang memberikan kepuasan, tapi hanya sesaat. Roti dunia perlu, tapi akan mubazir. Kata-kata akhirnya sungguh menginspirasi kita semua. Rumah ini, jet ini, rekening bank, reputasi, ketenaran, semua tidak berguna. Saudara-saudara terkasih, salahkah memiliki harta dunia? Tidak salah. Yesus tidak menyuruh kita membenci roti dunia. Yesus juga tidak mengatakan bahwa roti dunia berbahaya. Sama sekali tidak. Ada banyak orang kaya yang mulia di mata Tuhan. Ada banyak orang dengan reputasi hebat mendapat tempat istimewa di sisi Tuhan. Apakah semua orang susah, orang-orang miskin otomatis selamat? Tidak juga. Lalu apa? Yesus mengajak kita semua mengejar roti surga dengan semangat yang sama seperti kita mengejar harta dunia. Kita bayangkan, kalau untuk memiliki harta dunia, kita mengembangkan strategi-strategi terbaik. Jika untuk memburu roti dunia, kita investasikan waktu terbaik. Dengan cermat membaca peluang, fasih menganalisis prospek. Seperti itu juga seharusnya ketika kita memburu roti surga. Tapi seringkali tidak. Jika ada dua pilihan, betapa kita mencintai yang satu sambil setengah hati pada yang satunya. Untuk harta kita selalu punya waktu. Untuk Allah kita menunggu sampai ada waktu. Satu lagi. Kita memerlukan apa yang disebut turning point. Titik balik. Apa itu? Titik di mana kita merasa harus beralih dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Titik ketika kita merasa perlu melakukan reorientasi, ubah arah. Dan titik itu bisa macam-macam. Krishna Rodriguez menemukan turning point saat dia sudah sekarat. Tidak berdaya. Ada orang menemukan turning point sesudah mengalami bencana. Sesudah lolos dari maut. Sembuh dari sakit dan penyakit. Ada orang menemukan turning point di akhir. Seperti Krishna Rodriguez. Ada yang lebih beruntung. Menemukan turning point lebih cepat. Sehingga punya banyak waktu untuk memulai upaya-upaya baru. Punya cukup waktu untuk melakukan perubahan-perubahan penting. Saudara-saudari, kehidupan ini singkat. Sangat singkat, saudara. Dan ini mengharuskan semua orang mengarahkan perhatian juga pada roti surgawi. Kita perlu insaf bahwa usia, waktu hidup, semua itu harta duniawi. Ada batasnya dan seringkali sangat pendek. Tubuh kita, badan kita, seperti bejana tanah liat. Gampang pecah dan sering mudah rusak. Kita boleh merawat tubuh kita dengan check up rutin, makan makanan sehat, olahraga teratur. Tapi satu keteledoran kecil saja bisa membuat semuanya selesai. Yesus tidak ingin kita binasa.
Dia mengajak kita agar di tengah upaya kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi kita, kita tidak lupa mengejar harta surgawi. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia sesudah kehidupan ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita arahkan perhatian pada Yesus, sang roti surgawi. Di tengah waktu kita yang masih tersisa. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Amin.